Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para sahabat membuka kitabullah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat dari surat An-Naml. Jadi kesepakatannya Bismillah adalah merupakan salah satu ayat dari surat An-Naml. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah basmalah itu ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surat ataukah merupakan bagian dari awal masing-masing surat dan ditulis pada pembukaannya. Jadi ini nih perbedaan pendapatnya. Nah, apakah basmalah itu ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surat ataukah merupakan bagian dari awal masing-masing surat dan ditulis pada pembukaannya. Jadi kita bisa menemukan dalam Al-Quran bahwa hampir seluruh surat itu di awalnya dimulai dengan dituliskannya lafaz basmalah. Ini perbedaan pendapat ini. Jadi basmalah itu apakah ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surat ataukah merupakan bagian dari awal masing-masing surat. Gitu tuh. Jadi ini perbedaan pendapat kan. Atau merupakan salah satu ayat dari setiap surat atau bagian dari surat Al-Fatihah saja dan bukan surat-surat lainnya. Nih berkaitan dengan basmalah. Jadi basmalah ini apakah dia termasuk bagian dari surat Al-Fatihah saja? Apakah dia juga termasuk kalimat yang berdiri sendiri ataukah dia termasuk bagian dari surat yang dibaca atau dituliskannya basmalah dalam awal-awal surat tersebut. Dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dengan sanad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah surat Al-Quran sehingga turun kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini. Jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah surat Al-Quran sehingga turun kepadanya surat kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat An-Naml tadi. Ya. Hadis di atas juga diriwayatkan Al-Hakim Abu Abdillah An-Nasaiburi dalam kitab Al-Mustadrak. Di antara alim ulama yang menyatakan bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surat kecuali At-Taubah, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah, Ali. Dan dari kalangan tabi'in Atha, Tawus, Sa'id bin Zubair, dan Makhul, dan Az-Zuhri. Makanya di dalam surat Al-Bara'ah atau surat Taubah itu tidak dicantumkan tulisan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, menurut satu riwayat, Ishaq bin Rahawai, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah, ya, beserta para pengikutnya berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Tidak juga surat-surat lainnya, namun menurut Dawud, basmalah terletak pada awal setiap surat dan bukan bagian darinya. Demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini pendapatnya. Jadi menurut Imam Malik dan Abu Hanifah serta para pengikutnya bahwa basmalah itu bukan termasuk Al-Fatihah, tidak juga surat-surat lainnya. Namun menurut Dawud, basmalah terletak pada awal setiap surah dan bukan bagian darinya. Dia diletakkan saja tapi bukan bagian dari surat itu. Demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Mengenai bacaan basmalah secara jahar, artinya dengan suara keras, termasuk bagian dari perbedaan pendapat di atas. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan ayat Al-Fatihah, maka ia tidak membacanya secara zahar. Demikian pula yang mengatakan bahwa basmalah adalah suatu ayat yang ditulis pada awal setiap surat, bukan bagian dari surat itu, ya, dia tidak menzaharkan kalimat basmalahnya. Sedangkan mereka yang berpendapat basmalah termasuk bagian pertama dari setiap surat, masih berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu dibaca secara jahar bersama Al-Fatihah dan juga surat-surat Al-Quran lainnya. Inilah mazhab beberapa sahabat dan tabi'in serta para imam baik salaf maupun khalaf. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan
Dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan Nabi Muhammad SAW, maka ia menjawab. Jadi Anas pernah ditanya mengenai bacaan baginda Rasulullah. Maka dia menjawab, kanat qira'atuhu madda. Summa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Bacaan beliau itu kalimat demi kalimat sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian Anas membaca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maksudnya begitu. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sahih Ibnu Huzaimah, dan Mustadrak Al-Hakim diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha, katanya, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi Rasulullah SAW memutus-mutus bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya begitu tuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kalimatnya. Jadi menurut Ummu Salamah yang diriwayatkan apa yang diterima dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, Sunan Abi Dawud, kemudian Sahih Ibnu Huzaimah dan Al-Hakim dalam mustadraknya, bahwa Ummu Salamah meriwayatkan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atah. Jadi baginda Rasulullah artinya memutus bacaannya, enggak disambung, enggak diwasal. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, gitu. Ad-Daraqutni mengatakan isnad hadis ini sahih. Dan ulama lainnya berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca secara jahri dalam sholat. Inilah riwayat yang benar dari 4 khulafaur rasyidin, Abdullah bin Mughaffal, beberapa golongan ulama salaf maupun khalaf. Hal itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Ahmad bin Hambal. Dan menurut Imam Malik, basmalah tidak dibaca sama sekali, baik secara zahar maupun secara sirri. Mereka berdasarkan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW membuka sholat dengan takbir dan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam mazhab Imam Malik itu basmalah tidak dizahirkan, bahkan tidak dibaca sama sekali. Nah, yang aneh kalau misalnya kita di Saudi Arabia, imamnya tidak mendaharkan baca bismillah, tidak menjaharkan. Bisa jadi dia tidak membaca sama sekali karena bermazhab Imam Malik. Tapi dalam mazhab yang lain itu dikatakan bahwa basmalah tidak dibaca zahar di dalam sholat, tetapi tetap dibaca. Juga hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, Sahih dan Bukhari Muslim dari Anas bin Malik, ia menceritakan, aku pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka semua membuka basmalah dengan membuka sholat mereka dengan membacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan menurut riwayat Muslim, mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhirnya. Hal senada juga terdapat dalam kitab Sunan diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Demikianlah dasar-dasar pengambilan pendapat para imam mengenai masalah ini dan tidak terjadi perbedaan pendapat. Karena mereka telah sepakat bahwa sholat bagi orang-orang yang menjarkan atau mengsirikan basmalah adalah sah. Ya, segala puji bagi Allah. Jadi simpulannya adalah bahwa basmalah itu ada yang berpendapat adalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan demikian nanti. Maka bagi yang mengatakan bahwa basmalah bukanlah bagian dari surat Al-Fatihah, maka dia tidak membaca. Jadi walaupun dia tetap membaca, mungkin sirriyah tidak menzahiriyahkannya. Tapi bagi ulama yang berpendapat bahwa basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah As-Sabul Matsani, maka dia membacanya. Jadi membaca bahkan menzaharkannya. Gitu. Jadi di dalam ada yang pendapat juga bahwa ketika dia membaca Fatihah dizaharkan. Tapi ketika membaca surat-surat yang lain maka disirriyahkan. Kalimat seperti itu.
Ada juga yang tidak membaca basmalah secara siriyah ketika membaca ayat atau surat-surat lain setelah Al-Fatihah. Inilah pendapat-pendapat. Nah, menurut Al-Fakir bahwa kita meyakini dalam mazhab Syafi'i bahwa Fatihah atau basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah. Maka haruslah kita baca ketika membaca Al-Fatihah, baik secara siriyah maupun secara jahiriyah. Jadi tetap kita baca karena kita yakin dalam mazhab Syafi'i bahwa Al-Fatihah bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Kemudian keutamaan basmalah. Membaca basmalah disunnahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan. Disunnahkan juga pada saat hendak masuk ke kamar kecil, toilet, tentunya dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Doanya kan begitu. Ya, ya boleh saja sih saya berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh seperti itu, tidak ada masalah. Tapi mengawali setiap pekerjaan yang baik-baik. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, selain itu basmalah juga disunnahkan untuk dibaca di awal wudu. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis marfu dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Sunan dari Abu Hurairah, Sa'id bin Jaid dan Abu Syaid Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ini dalilnya. Jadi tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Hadis Hasan derajatnya. Di dalam hadis mengatakan baca basmalah bismillahirrahmanirrahim baru kita melakukan apa-apa yang disyaratkan dalam wudu. Juga disunnahkan dibaca pada hendak makan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim bahwa beliau pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, "Kul bismillah." Jadi kul bismillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kalimatnya begitu tuh hadisnya. Ucapkan bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Ini etika atau akhlak. Dibaca bismillah ketika mau makan, pakai tangan kanan, makannya dari yang terdekat dulu, jangan yang jauh-jauh. Ya, jadi jarak yang terdekat dulu. Meski demikian di antara ulama ada yang mewajibkannya. Disunahkan pula membacanya ketika hendak berjima, melakukan hubungan badan. Berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau anna ahadukum idza arada ayyati ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana fa innahu yuqdar bainahuma waladun lam yadurrahu asyaitanu abada." Di kalimatnya ini Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Baca dulu bismillah. Bismillah. Jadi seandainya seorang di antara kalian apabila hendak mencampuri istrinya membaca dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Jika Allah menakdirkan anak melalui hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selama-lamanya. Jadi ini doa dibaca ketika hendak mencampuri sebelum melakukan hubungan suami istri. Kata Allah merupakan nama untuk Rabb. Dikatakan bahwa Allah adalah Al-Ismul Azam, nama yang paling agung. Jadi Bismillah Al-Allahu adalah Ismul Azam, nama yang paling agung karena nama itu menyandang segala macam sifat. Sebagaimana firman Allah, "Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim." Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 22. Dengan demikian, semua nama-nama yang baik itu menjadi sifat Allah. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Mi'atun illa. Nah, kalimat digabung tuh. Ya. Jadi mi'atun illa wahidan. Sungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Mi'atun illa wahidan. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat menguasainya, ia akan masuk surga. Maka sangat diutamakan untuk kita menghafal yang namanya nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna.
Mengenai daftar nama yang sesuai dengan jumlah bilangan ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun ada kedua riwayat, antara kedua riwayat itu terdapat perbedaan tambahan dan pengurangan. Nama Allah merupakan nama yang tidak diberikan kepada siapapun selain darinya, yang maha suci, yang maha tinggi. Oleh karena itu dalam bahasa Arab tidak diketahui dari kata apa namanya itu berasal. Jadi nama Allah tidak diketahui dalam bahasa Arab. Maka di antara para ahli nahwu ada yang menyatakan bahwa nama Allah itu adalah ismun jamid, yaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar. Al-Qurtubi mengutip hal itu dari sejumlah ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Al-Khattabi, ya, kemudian Imamul Haramain, Al-Ghazali dan lain-lainnya. Dari Al-Khalil dan Sibawai diriwayatkan bahwa alif dan lam dalam kata Allah merupakan suatu yang lazim, ya, tidak terpisahkan. Al-Khattabi mengatakan tidaklah Anda menyadari bahwa Anda dapat menyerukan ya Allah dan tidak dapat menyerukan ya Ar-Rahman. Kalau kata Allah bukan dari kata asal kata. Jadi kata Allah, kalau kata Allah bukan dari asal kata, maka tidak boleh memasukkan huruf nida, seruan terhadap alif dan lam. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah itu mempunyai kata dasar. Ini pendapat Al-Khattabi. Jadi tidaklah Anda menyadari bahwa Anda dapat menyerukan ya Allah dan tidak dapat menyerukan ya Rahman. Gitu kalimatnya begitu. Jadi kalau kata Allah bukan berasal dari asal kata, maka tidak boleh masukkan huruf nida. Gitu kalimatnya terhadap alif dan lam. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah mempunyai kata dasar. Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan dua nama dalam bentuk mubalaghah, bermakna lebih, yang berasal dari satu kata Ar-Rahmah. Namun kata Ar-Rahman lebih menunjukkan makna yang lebih daripada Ar-Rahim. Dalam pernyataan Ibnu Jarir dapat dipahami ada keterangan mengenai hal ini. Sedangkan dalam tafsir sebagian ulama salaf terdapat ungkapan yang menunjukkan hal tersebut. Al-Qurtubi mengatakan dalil yang menunjukkan bahwa nama ini mustaq adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Anar-Rahman khalaqtur rahim wa syaqqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasalatuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan rahim, rahim kerabat, aku telah menjadikannya untuknya, aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku, barang siapa yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya, dan barang siapa memutusnya maka aku pun akan memutuskannya. Ini merupakan nas bahwa nama tersebut adalah mushtaq, ya, nama yang mushtaq gitu ya. Ya, namanya mushtaq. Karena itu tidak diterima pendapat yang menyalin mentangnya. Abu Ali Al-Faris mengatakan Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum meliputi segala bentuk-bentuk rahmat, dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan Ar-Rahim dimasukkan bagi orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan dialah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ibnu Al-Mubarak mengatakan, Ar-Rahman itu jika diminta, maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim itu jika permohonan tidak diajukan kepadanya, maka dia akan murka. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Shalih Al-Farisi Al-Khuzi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak mohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Ini kata Al-Mubarak ya. Mubarak mengatakan demikian, bahwa Ar-Rahman jika dimintai, maka dia akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim, jika permohonan tidak diajukan kepadanya, maka dia akan murka. Kalimatnya begitu. Jadi Ar-Rahman itu jika kita dimintai. Jika dimintai Allah tuh, maka Allah akan beri. Tapi Ar-Rahim, jika kita tidak mengajukan kepadanya, maka dia akan murka. Jadi kita harus, kalau nggak berdoa, murka. Ya, makanya dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka dia akan murka kepadanya. Nama Ar-Rahman hanya dikhusus untuk Allah semata, tidak diberikan kepada selain dirinya, sebagaimana firman-Nya. Qul ud'ullaha awidur Rahman. Ya. Nah, gitu. Qul ud'ullaha awidur Rahman. Ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama mana saja kalian seru, dia mempunyai al-asma'ul husna, nama-nama yang baik. Oleh karena itu, ketika dengan sombongnya Musailimah al-Kazzab
ya, menyebut dirinya sebagai sebutan Rahman al-Yamamah, maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kebohongan dan membongkarnya sehingga tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah al-Kazzab, Musailamah si pendusta. Sedangkan mengenai Ar-Rahim, Allah Ta'ala pernah menyebutkan kata itu untuk selain dirinya. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Surat At-Taubah 128. Sungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sebagaimana dia juga telah menyebutkan selain dirinya dengan salah satu dari nama-namanya. Sebagaimana firman-Nya, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan ia sami'an. Maka kami jadikan ia sami'an, mendengar, dan basiran, melihat. Surat Al-Insan ayat 2. Dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain dirinya, tetapi ada juga yang tidak disebutkan untuk selain dirinya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dia memulai dengan nama Allah dan menyifatinya dengan Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim. Baik, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas ayat yang berikutnya dari surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.